Kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu melalui grup-grup secara streaming ini Tuhan, biarlah kami merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu membawa gairah yang boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan malam hari ini biarlah kami boleh belajar mengenai kasih ya Tuhan. Pimpin persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mengasihi orang yang sulit kita perlu belajar, dan malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama, dan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Thomas Kustomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat suara kita mau katakan bahwa kekuatan di hidupku, oleh karena kekuatannya saja kita boleh belajar mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kita angkat, nyanyikan pujian ini. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan Grow Group Gereja Kristus Purwakarta yang selalu diadakan setiap hari Rabu.
Puji Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kita kembali. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami sepanjang bulan Juni, dan saat ini kami memasuki awal bulan Juli. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus akan kami rasakan di hari-hari yang akan kami lewati. Tuhan juga memberkati dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kedua bapak kami yang tercinta, Bapak Penatua Agus Susanto dengan Bapak Penatua Eko Prasetyo. Kalau di Panorama dikenal Bapak Eka. Iya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sharingkan satu tema, yaitu orang yang sulit dikasihi. Ya, kita membaca dalam Hosea pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Saya minta kesediaan Bapak Agus Susanto untuk membacakannya buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dari Alkitab kita Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Perikop yang kita baca dikatakan diterima kembali tetapi dianggap sepi. Hosea pasal yang pertama berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada epot dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Puji nama Tuhan. Baik, saudara-saudara, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Mengasihi orang yang sulit dikasihi itu tidak mudah, ya. Kalau orang itu suka atau kita menyukai karena orangnya baik, orangnya rendah hati, sangat pengertian, menyenangkan kita, tentu tidak sulit buat kita. Namun kalau orangnya itu menunjukkan ketidaksukaan, jelas-jelas tidak mau berhubungan dengan kita, bahkan dia menutup diri, ya, itu tidak mudah kita mengasihi orang yang sulit dikasihi. Nah, ada hal yang perlu kita pahami, ya, dalam belajar tentang kasih, ya. Umumnya kita mengerti kasih atau yang dikatakan dengan cinta itu berbicara tentang perasaan atau rasa, sehingga kita berpikir bahwa kasih itu tidak bisa dipaksakan. Mengasihi itu harus lahir dari dalam hati yang terdalam dan juga dengan ketulusan dan kerelaan, ya, sehingga kita tidak bisa memaksakan. Jadi kalau kita hanya sanggup mengasihi, ya, kepada seseorang yang kita senangi atau yang menyenangi kita,
itu sebenarnya menunjukkan kasih yang egois, dan kasih yang egois tentunya bukan kasih, karena kasih itu harus utuh ya. Artinya kita harus mengasihi bukan hanya kelebihan seseorang, kebaikan seorang, tapi juga termasuk kekurangannya, juga termasuk sikap-sikapnya yang mungkin menunjukkan permusuhan dengan kita. Tetap saja seharusnya kita juga harus mengasihi. Nah itu saudara-saudara, di dalam perintah Tuhan kepada Hosea, pada ayatnya yang pertama itu Allah berfirman kepada Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nah saudara, ini dilakukan Hosea kepada perempuan sundal atau wanita tunasusila yang bernama Gomer. Jadi Tuhan memberikan perintah agar Hosea mencintai perempuan itu. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di sini ternyata mengasihi itu adalah satu perintah. Ya. Jadi artinya di dalam mengasihi harus terlibat unsur ketaatan saudara, juga ketaatan saya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada murid-muridnya, kepada kita semua, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi jelas bahwa mengasihi sebenarnya sesuatu yang sulit, bukan hanya sulit, bahkan mengasihi itu seakan mustahil ya, mustahil ya. Artinya apa? Mengasihi memang tidak bisa keluar begitu saja dari manusia yang berdosa ini, dari diri kita yang penuh dengan kelemahan, sampai-sampai Tuhan memberikan satu perintah agar kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Ya, jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah ini mengundang respon kita agar dapat atau kita taat mengasihi sejauh mungkin, bahkan sampai mengasihi orang-orang yang sulit. Nah, saudara, kepada Hosea ini bukan perintah pertama. Hosea juga diperintahkan untuk, yang pertama kan Hosea diperintahkan untuk membangun keluarga dengan seorang Gomer yang adalah notabene wanita tunasusila atau WTS, saudara. Nah, ternyata saudara, ini perempuan Gomer ini ternyata kembali kepada sifatnya yang lama. Artinya walaupun dia sudah dimuliakan dari orang yang ya nggak pantas untuk dikasihi, tapi akhirnya menjadi suami Hosea, dia menjadi ibu, dia punya anak, akhirnya yang terjadi dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Dia kembali ke rumah pelacuran, saudara. Ya. Itu yang terjadi. Maka yang kedua, Allah memerintahkan kepada kepada Hosea untuk mencari Gomer dan menebusnya, karena pada waktu itu kalau mau diambil dari rumah pelacuran itu tetap aja harus ditebus, harus ada harga yang mesti dibayar. Walaupun memang Hosea harus membayarnya cuma setengah harga. Biasanya kalau budak itu dihargai 30 sikal perak, tapi pada waktu itu Gomer hanya dihargai setengahnya. Pada akhirnya dibawa kembali ya. Jadi saudara, sebenarnya apa yang diperagakan oleh Hosea itulah sebenarnya cinta kasih Allah kepada umat Israel. Sekalipun umat Israel itu sebenarnya tidak pantas untuk dikasih, tapi Tuhan mengasihi dan memilihnya menjadi umat pilihan. Namun walaupun demikian, tetap aja umat ini selalu memberontak kepada Tuhan, selalu menolak cinta kasihnya Tuhan, sehingga akhirnya kembali mencintai dosa-dosa, bahkan jatuh
dalam penyembahan berhala. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun demikian, Tuhan tetap merangkul mereka, tetap Tuhan mengasihi mereka. Jadi saudara-saudara, begitulah Allah mengasihi kita saat ini, ya. Kita diselamatkan itu sebenarnya semata-mata anugerah, ya. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan itu, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang mengasihi kamu. Siapakah kita ini, saudara-saudara? Ya, kalau kita ini nunggu menjadi orang yang layak dikasih Tuhan, rasanya tidak ada yang layak kita di hadapan Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan itu jelas dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, ya. Mari kita membaca ini Roma 5 ayat 8, ya. Dikatakan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita melawan Tuhan, ketika kita memusuhi Tuhan, ketika nggak ngerti hatinya Tuhan, nggak ngerti kasih-Nya Tuhan. Namun demikian Tuhan Yesus telah menebus, Dia telah menjadi korban agar supaya kita boleh berdamai dengan Allah. Itulah yang terjadi, saudara. Maka Tuhan Yesus juga memberikan satu perintah di dalam khotbah Yesus di bukit. Di sana juga Tuhan memerintahkan bagaimana kita sebagai orang percaya, kita pun juga harus mengasihi orang yang sulit, ya. Nah, mari kita perhatian ini, ya. Matius 5 ayat 47 sampai 48. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nah, artinya apa? Kalau orang lain, ya itu hanya memberi salam kepada golongannya aja, memberi salam kepada mereka yang sepaham lah dengan mereka, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna seperti apa? Kalau kita mau sempurna seperti Allah ya tidak mungkin. Maksudnya kita harus memiliki sama seperti kasih-Nya Allah kepada manusia. Di mana kasih-Nya Allah kepada manusia itu tidak membeda-bedakan. Itu sebabnya Allah memberikan hujan baik kepada orang yang baik maupun juga orang yang tidak baik, bahkan orang yang jahat. Demikian juga seharusnya kita harus melakukan yang sama, ya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, selalu saja kita menemukan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Mau di mana aja coba, mau di dalam pekerjaan kita, mau kalau saudara-saudara mahasiswa ini, ya, di kampus selalu juga menemukan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Bahkan di gereja pun. ya mestinya kan di gereja itu kan orangnya baik-baik semua ya mestinya, ya kan? Tapi ternyata seringkali kita juga menemukan orang-orang yang sulit, ya. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana kita meresponi kalau kita menemukan ataupun Tuhan pertemukan, ya, dengan orang-orang seperti ini. Baik, Pak Agus maupun Pak Eko, barangkali ada sesuatu yang ditambahkan, ya, atau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Ya, jadi mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi bagi manusia itu kan mustahil. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tetapi manusia hanya bisa taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada manusia, gitu. Iya. Dan kasih itu kan sifat daripada Allah. Oke, iya. Jadi ketika manusia taat kepada Allah, ya sifat Allah akan mengenal Allah dulu ya pasti ya. Ya, mengenal Allah, taat kepada Allah, dan sifat Allah akan diturunkan kepada orang tersebut. Baru kita dapat belajar terus bertumbuh di dalam mengasihi.
memang sesuatu yang tidak gampang. Oke. Betul juga ya. Jadi saudara-saudara, biasanya apa yang saudara lakukan ya? Ya, ketika ada orang yang tidak suka atau orang yang sulit untuk dikasihi ya. Walaupun ketika saudara mengungkapkan kasih ya, saudara sudah memberikan namun tidak disambut, bahkan cuek, bahkan memusuhi kita, baik secara terang-terangan maupun juga di belakang atau secara tersembunyi. Bagaimana? Seringkali apa yang kita lakukan? Ya, seringkali yang kita lakukan apa? Ya, bodoh amat. Kita nggak peduli, ya. Awak gelap, memang gua pikirin. Ya, ngapain cari yang sulit kalau ada yang gampang. Ya kan, kalau mengasihi orang yang suka sama kita mah gampang ya. Kalau orang yang sulit dikasihi, udah dikasihi, bukannya membalas dengan baik, bahkan air susu dibalas dengan air tuba, ya buat apa mesti cari yang sulit-sulit, yang gampangan aja. Nah, saudara-saudara, nah sekali lagi kasih itu tidak pernah gagal. Namun jujur ya, kita seringkali gagal ya, gagal untuk melakukan kasih yang sebagaimana Tuhan perintahkan. Tidak apa-apa ya, yang perlu kita pahami adalah sekarang bahwa mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi itu tadi Bapak Agus sudah sampaikan, rasanya mustahil, rasanya sulit. Ya memang nggak akan mungkin kita mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kalau kita tidak lebih dulu mengalami kasih Allah itu. Itu dia. Ya, ketika kita mengalami kasihnya, baru ada kuasa di dalam diri kita untuk bisa mengasihi orang yang sulit sekalipun ya. Jadi saudara-saudara, mengasihi hanya dapat kita miliki ya, mengasihi seperti Allah itu, mengasihi termasuk orang yang sulit dapat kita miliki ketika kita mengalami kasih Allah di dalam pengalaman hidup kita. Maka saudara, ada satu ayat ya di dalam Lukas pasal 4 ayat 47 ya. Mari kita perhatikan ini ya. Ya, coba kita perhatikan nih Lukas pasal 7 ayat 47. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kok sepertinya karena telah banyak berbuat kasih maka dosanya diampuni. Selanjutnya dikatakan gini, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya apa coba kita lihat di sini. Kasih itu ya karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Maka ketika orang itu sulit, ketika orang itu memusuhi kita, kita juga mampu. Karena apa? Kita sudah mendapatkan apa yang dari Tuhan itu dalam hidup kita ya. Jadi demikian saudara-saudara, mungkin sebagai penutup ya, ini saya minta Pak Eko nih mengambil satu kesimpulan nih, karena Pak Eko tuh pakarnya membuat kesimpulan. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Thomas. Enggak begitu juga sih ya. Tapi memang sulit untuk mengasihi, tapi karena tadi ini perintah. Jadi kalau seumpama seorang prajurit itu diperintahkan oleh komandannya, tidak ada sesuatu hal yang membuat dia punya alasan untuk menolak gitu. Kalaupun ini satu undangan bolehlah kita tolak, tapi kalau ini perintah yang diperintahkan oleh komandan. Nah, komandan kita itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi sudah katakan melalui Yohanes 13 tadi bahwa kita harus mengasihi. Ini adalah perintah untuk mengasihi. Jadi ya mau nggak mau harus kita lakukan. Meskipun tadi kata Pak Agus juga sulit gitu kan. Memang sulit, nggak mudah ini. Tapi tetap karena ini perintah, kita sebagai prajurit ya harus kita lakukan. Demikian Pak. Oke, baik. Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup persekutuan guru grup pada malam hari ini dengan doa.
Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur biarlah melalui sharing dari firman Tuhan kami boleh mendapatkan satu pemahaman bahwa mengasihi itu adalah sangat mustahil kalau kami mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Namun kami bersyukur bahwa firman Tuhan juga menyatakan pada kami bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi. Maka ketika kami boleh mengalami kasih daripada Tuhan, di mana kami menyadari segala dosa-dosa kami, sehingga ketika kami datang dan kami mendapatkan pengampunan anugerah yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh mengalami kasih Allah di dalam hidup kami, maka dengan kasih yang seperti itulah kami juga mampu mengasihi orang yang sulit sekalipun, bahkan orang yang begitu memusuhi kami tetap dimampukan oleh Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan ini memberikan motivasi, bahkan memberikan dorongan, semangat buat kami, agar supaya kami tidak putus asa ketika menghadapi orang-orang yang sulit, karena itu selalu ada di lingkungan kami, baik dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kami bertetangga, baik juga dalam pekerjaan maupun juga di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Tuhan pasti memampukan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah ambil bagian dalam persekutuan malam hari ini. Kita tetap akan bersekutu bersama, baik nanti pada hari Jumat dalam persekutuan wanita jam 4 sore. Demikian juga bersyukur minggu yang lalu sudah diawali ibadah tatap muka dengan new normal ya. Puji syukur ada antusias dari jemaat di mana ibadah dilaksanakan 3 kali pada jam 8, kemudian jam 10 dan jam 5 sore ya. Puji nama Tuhan. Kami undang jemaat untuk hadir. Tentu saja mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap beriman kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan imun ya terhadap segala sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan.